Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia, NIM 19021051. Saya akan mencoba menjelaskan tentang laporan PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan Universitas Pendidikan Mandalika di SMP Negeri 1 Kempo. Bab 1, visi dan misi, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang pertama, visi dan misi sekolah SMP Negeri 1 Kempo. Visi, mewujudkan sumber daya manusia yang berprestasi, berakhlak mulia, disiplin, yang mampu bersaing secara global. Sedangkan misi, yang pertama, melaksanakan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, melaksanakan peningkatan nilai UN mencapai rata-rata 7,5. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dokumen KTSP yang bertaraf nasional. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berbasis ICT. Yang kelima, mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menguasai TIK. Yang keenam, mewujudkan fasilitas pembelajaran dan penilaian serta sarana-prasarana bertaraf nasional. Yang ketujuh, melaksanakan peningkatan supervisi, monitoring, dan dokumen pelaksanaan RKKS. Yang kedelapan, mewujudkan peningkatan dana dari wali murid dan alumni. Yang kesembilan, mewujudkan pengembangan tertib administrasi keuangan dan penggunaannya. Yang kesepuluh, melaksanakan peningkatan materi UAS bertaraf nasional. Yang ke-11, mewujudkan budaya 5S dan menciptakan lingkungan yang tabir, tertib, aman, bersih, dan rindang. Sedangkan yang B, usaha implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Ada beberapa usaha yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 1 Kempo. Yang pertama, melalui akademik dan non-akademik. Melalui akademik adalah les tambahan mengumpulkan siswa yang berbakat pada bidang studi masing-masing yang diminati, mengadakan bimbingan kepada siswa dan siswi untuk mengikuti olimpiade, melibatkan guru-guru dalam peningkatan mutu. Sedangkan yang non-akademik, kegiatan ekstra seperti pramuka, juara 1 di tingkat provinsi dan kabupaten, dan PMR juara 1 di tingkat provinsi, kesenian menjuarai lomba nyanyi solo tingkat kabupaten dan juara 1 kolaborasi tingkat kabupaten dan olahraga. C. Struktur organisasi sekolah SMP Negeri 1 Kempo. Struktur organisasi sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang dikoordinasi oleh komite. Di bawah kepala sekolah terdapat wakasek, kemudian guru, dan di antara kepala sekolah dan wakasek terdapat TU tata usaha. Jumlah guru di sekolah mitra yang kami datangi adalah 49 orang dan jumlah pada bagian tata usaha adalah 12 orang. D. Implementasi sekolah dalam mewujudkan struktur organisasi dan tata kerja. Menyusun berdasarkan daftar urut kepangkatan atau DUK berdasarkan pembina kompetensi guru yang ada. Wakasek dan humas dilaksanakan di luar sekolah atau masyarakat. Bab 2, kultur sekolah. Kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Di SMP Negeri 1 Kempo tidak hanya menerapkan 3S, melainkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, prestasi akademik serta strategis untuk mencapai prestasi akademik. Prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa adalah mendapatkan juara kelas. Strategis yang harus diterapkan adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang memuaskan.
Yang ketiga, prestasi non-akademik serta strategi sekolah untuk mencapai prestasi non-akademik. Kegiatan non-akademik yang terdapat di SMP Negeri 1 Kempo adalah menjuarai lomba PMR tingkat provinsi yang diadakan di Undram dan berhasil meraih piala bergilir, dan masih banyak lagi. D. Karakteristik siswa secara sosial, ekonomi, dan akademik. Karakteristik siswa secara umum berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang kurang baik. Mengenai sosial ekonomi, ada yang mampu dan ada yang kurang mampu. Dan untuk akademik, jika mereka mau belajar, maka akademiknya akan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Yang E. Peraturan penggunaan seragam sekolah. Peraturan yang wajib diikuti dan ditaati sebagai berikut. Murid wajib berpakaian seragam. Yang kedua, hari Senin dan Selasa berpakaian putih biru lengkap dengan dasi dan topi, atribut lengkap. Baju dimasukkan dengan rapi. Yang ketiga, hari Rabu dan Kamis berpakaian baju batik dan celana atau rok putih. Yang keempat, hari Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka. Yang kelima, pakaian olahraga hanya dipakai pada saat jam olahraga berlangsung. Yang keenam, setiap murid agar bersepatu selama di sekolah. Yang ketujuh, dianjurkan murid yang beragama Islam, pria bercelana panjang dan perempuan berjilbab. F. Apakah proses pembelajaran sesuai dengan protokol COVID-19 di era tatanan baru? Untuk proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Kempo sesuai dengan protokol COVID-19 dengan menggunakan 2 shift, yaitu pagi dan sore hari. Untuk kegiatan tatap muka dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Sabtu. Namun untuk kegiatan memakai masker dan mencuci tangan masih kurang dilaksanakan oleh siswi di SMP Negeri 1 Kempo. G. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi dan komunikasi. Di SMP Negeri 1 Kempo memiliki 2 laboratorium TIK yang dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan untuk kegiatan UTBK dan UNBK. H. Deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite yaitu baik. Ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid, antara lain memberitahukan mengenai peningkatan dan penurunan akademik siswa yang bersangkutan. I. Identifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pelanggaran yang dilakukan siswa SMP Negeri 1 Kempo sesuai dengan hasil pengamatan adalah mengeluarkan baju dan memakai anting untuk yang laki-laki. J. Identifikasi permasalahan akademik atau pembelajaran yang sering dialami oleh siswa. Permasalahan yang sering dialami oleh siswa yaitu mengalami nilai rendah, malasnya belajar, dan kurang aktifnya di kelas. Sedangkan identifikasi permasalahan non-akademik yang dialami oleh peserta didik serta solusi. Permasalahan akademik yang sering muncul adalah rasa malas siswa atau siswi untuk belajar. Solusi yang harus diberikan adalah meningkatkan rasa ingin tahu atau belajar. Siswa atau siswi tidak mampu memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki karena di sekolah lebih mementingkan orang-orang yang dikenal saja. Solusi yang harus diberikan adalah memberi kesempatan kepada siswa dan siswi yang lain. Bab 3. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
A. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler. Jadwal kegiatan tidak tentu, pembina atau materi yang diberikan pembina atau guru mata pelajaran. Pembina biasanya guru mata pelajaran yang bersangkutan sesuai dengan mata pelajaran yang diolimpiadekan. Siswanya biasanya langsung dipilih oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa atau siswi tersebut. B. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Jadwal seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kempo yaitu 1. Olahraga dilaksanakan pada hari Selasa. Yang kedua, tari dilaksanakan pada hari Rabu. Yang ketiga, PMR dilaksanakan pada hari Kamis. Yang keempat, imtak dilaksanakan pada hari Jumat pagi. Yang kelima, pramuka dilaksanakan pada hari Jumat sore. Yang keenam, drum band dilaksanakan pada hari Sabtu. Setiap kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa atau siswi yang berminat yaitu PMR dan pramuka. Akan tetapi, semua kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya wabah COVID-19. Bab 4. Peraturan dan tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Kempo. Peraturan dan tata tertib siswa atau siswi SMP Negeri 1 Kempo. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa atau siswi SMP Negeri 1 Kempo, yaitu sebagai berikut. Waktu belajar. Yang pertama, jam pelajaran dimulai pukul 7.15. Yang kedua, siswa harus hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu pada pukul 7.00. Yang ketiga, jadwal pulang pukul 12.20 bagi murid kelas yang jadwal sholat zuhur berjamaah pelajaran diakhiri pada pukul 12:10. Yang keempat, 1 jam pelajaran 40 menit. Yang kelima, dalam 1 pekan, murid wajib mengikuti pembelajaran sebanyak 40 jam pelajaran. Yang keenam, komisaris kelas menyiapkan alat-alat pembelajaran dan kebersihan di kelas selama jam pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, semua murid datang dan pulang sekolah melalui pintu masuk, pintu depan halaman sekolah. Yang kedelapan, setiap murid yang meninggalkan pelajaran pada saat jam pulang berlangsung harus izin guru mata pelajaran di kelas. Dalam berpakaian sekolah, yang pertama, murid wajib berpakaian seragam. Yang kedua, hari Senin dan Selasa berpakaian putih biru lengkap. Yang ketiga, Rabu dan Kamis berpakaian baju batik dan rok atau celana putih. Yang keempat, hari Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka. Yang kelima, pakaian olahraga hanya dipakai pada saat jam olahraga berlangsung. Yang ketujuh, setiap murid agar bersepatu selama di sekolah. Yang kedelapan, dianjurkan murid yang beragama Islam pria bercelana dan perempuan berhijab. Kewajiban siswa sebagai berikut. Yang pertama, larangan-larangan untuk siswa antara lain 1. Setiap murid dilarang terlambat datang ke sekolah dan pulang sebelum pelajaran berakhir. Yang kedua, setiap murid dilarang membawa HP. Yang ketiga, setiap murid dilarang mengganggu ketentraman teman di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, setiap murid dilarang merokok, minum minuman keras, dan penggunaan narkoba atau perbuatan yang melanggar norma agama selama di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, setiap murid dilarang keluar dan masuk halaman sekolah dengan cara loncat pagar.
Sanksi-sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib dan ketentuan lainnya dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. Murid yang tidak masuk sekolah tanpa berita atau izin selama 3 hari dapat teguran tertulis. Selama 6 hari, sekolah memanggil orang tua atau wali berkonsultasi. Selama 12 hari, murid dapat dipindahkan atas permintaan orang tua atau wali murid. Lebih dari 12 hari, sekolah memutuskan untuk dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Yang kedua, murid yang telah melakukan pelanggaran selama 1 tahun mencapai poin 100, sekolah berhak memberi sanksi dipecat sebagai murid SMP Negeri 1 Kempo. Yang kedua, tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kempo. 1. Datang tepat waktu. 2. Mendengarkan penjelasan dengan saksama. 3. Tetap melaksanakan tugas walaupun guru tidak ada. 4. Melaksanakan tugas piket kelas. 5. Bersikap sopan santun dan menghargai semua warga sekolah. 6. Ikut menjaga 9K, ketertiban, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keterlambatan. 7. Bagi siswa yang membawa HP harus dimatikan saat jam pelajaran. Bab 5. Kegiatan seremonial formal. 1. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yaitu upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kewajiban ini berdasarkan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Yang kedua, deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. SMP Negeri 1 Kempo tidak melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin karena terkendala pandemi COVID-19. Bab 6. Praktek pembiasaan dan kebiasaan positif. 1. Praktek pembiasaan positif di sekolah tempat PLP 1. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang harus dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupannya. Praktik pembiasaan di sekolah. Kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. 2. Kegiatan spontan. Kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruangan. 3. Kegiatan terprogram. Kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. 4. Kegiatan keteladanan. Kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. 2. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif di sekolah tempat PLP 1. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif di sekolah seperti memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.